Kan kita selalu ini juga selalu ini 42 tiap kali dibilang ya ini mana sih itu yang nomor berapa 48 ya 4 berapa 48 kemuliaan bagi Bapa Putra dan Roh. Salah ini malah pelan. Nanti aku main pelan begitu. Ini masih Shalom. Selamat pagi. Atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian Gereja PRK Nederland di tempat ini. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi dan diiringi pemain musik oleh Bapak Mahdi Kale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini saya meminta kepada jemaat untuk dipersilahkan berdiri dan kita akan menyanyikan bersama lagu yang dari NKB 34 ayatnya yang pertama. Di kala
Goedemorgen gemeente. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara, yang menjadi ayat pembimbing untuk ibadah kita terambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. De aanvangtekst van vandaag is genomen uit Klagliederen 3 vers 22 en 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait yang kedua. Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang datang dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang mau menerima kami sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah, keselamatan dan pengampunan dosa. Dan selanjutnya kami mau menyerahkan sisa hidup kami yang Tuhan masih percayakan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hidup kami tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang memberi arti, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada saat ini dengan penuh penyesalan. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. De genadeverkondiging terambil
is genomen uit Romeinen 3 vers 23 en 24. Berita anugerah dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Keselamatan kita untuk verlossing memang gratis. Ya, tetapi bukan berarti murahan, ditebus oleh darah Kristus. Ik verzoek gemeente om op te staan. Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita terpanggil untuk menjalankan kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita sambut petunjuk hidup baru ini dengan menyanyikan Kidung Jawa 364 ayat yang pertama. Ada vokal grup pada suara? Tidak. Anak-anak sudah ada? Oke, baik. Kita akan masuk dalam pemberitaan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami. Sehingga firman yang akan kami dengar, yang akan ditabur, itu boleh kami mengerti dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi benih yang subur, yang boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kami menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekianlah firman Tuhan. Kita bersyukur untuk pembacaan firman. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353 ayat yang kedua. Shalom saudara. Senang lihat wajah-wajah saudara. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kalau pikir-pikir open sondah pagi-pagi ngapain? Mendingan masih apa ya? Selapen gitu ya. Nah, tapi buat kita ya ini. Biarlah ibadah ini bukan karena kewajiban ya as Kristen we moeten elke zondag naar de kerk gaan. Bukan kewajiban, tapi jangan juga kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan gewoon tuh jadi udah mesti biasa, kalau nggak pergi nggak enak. Ya bagus punya perasaan itu, tetapi biarlah yang kita lakukan ini karena kita melakukan untuk orang yang kita kasihi. Kalau kita melakukan untuk orang yang kita kasihi, tentu kita nggak hitung-hitungan, betul nggak? Nah, jadi kita lakukan ini untuk Tuhan yang sudah tidak saja mengasihi kita, yang sudah memberi nyawanya untuk kita. Ya, jadi biarlah mari kita dengan hati yang rindu datang kepada Tuhan. Ya, ik zou mijn preek in het Indonesisch doen en dan de vertaling in het Nederlands kunt u via de scherm. Nah, coba kita perhatikan, ini mooi foto. Udah pernah lihat nggak foto ini? Ada Yusuf, ada Maria, ada bayi Yesus, ada siapa namanya orang Majus, ada sana belakangan
gembala. Bagus ya fotonya. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, sebetulnya ada yang kurang pas. Ada yang klop nih. Apa coba? Ayo. Ini kayak gini. Ayo, kira-kira kurang pas apa? Ada yang tahu? Kira-kira ini mau foto ya, tetapi apa yang kurang pas? Oke. Nah, saudara, kita sudah terbiasa mengira bahwa orang Majus itu datang pada malam kelahiran Yesus. Ini yang keliru, saudara. Kita suka main tunel sandiwara, wah, bayi Yesus datang orang Majus, begitu ya. Nah, menurut Alkitab itu tidak mengatakannya demikian. Kalau kita perhatikan ayat pertama dari perikop kita dikatakan, kedatangan orang Majus adalah sesudah Yesus dilahirkan. Berapa hari, berapa minggu, tidak ada yang tahu secara pasti. Nah, kalau kita lihat Lukas 2 ayat 16, di sana dikatakan para gembala menjumpai bayi itu terbaring di dalam palungan. Itu betul, ya. Rupanya bayi Yesus berbaring di semacam tempat hewan, begitu, kandang binatang, ya. Tapi kalau kita baca Matius 2 ayat 11 dikatakan orang Majus itu masuk ke dalam apa? Rumah, bukannya kandang, rumah. Nah, melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Jadi rupanya Yusuf bapaknya nggak ada karena nggak disebut, ya. Nah, yang penting bagi kita bahwa orang-orang Majus itu akhirnya tiba di tempat Yesus, bertemu dengan Yesus. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari minggu-minggu setelah Natal tentang kedatangan dan kehadiran orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Nah, siapakah orang Majus? Nah, menurut legenda jumlah mereka ada 3 dan nama mereka adalah Kasper, Melchior, dan Baltasar. Ya, Baltasar. Nah, ada yang mengatakan mereka adalah raja-raja, ya, koning. Ya. Ada juga yang mengatakan mereka ahli perbintangan. Tidak ada yang tahu persis siapa ini orang Majus. Ya. Dan Alkitab tidak menyebutkannya dan kita tidak usah berspekulasi. Apalagi sampai ribut orang Majus ini. Ya, Alkitab tidak menjelaskan secara jelas siapa mereka. Tapi inilah yang dikatakan Alkitab tentang orang Majus. Yang pertama, jumlah mereka lebih dari 1 orang. Itu jadi lebih dari 1, ya. Mereka datang dari jauh. Dikatakan dari timur, ya. Kita pasti ini jauh karena kalau dekat pasti dikasih tahu. Tadi saya datang dari mana? Dari Reswek, ya. Tadi saya cerita ke Bung Reci. Untung saya sampai. Kenapa? Tom saya nggak berfungsi. Saya bingung nih. Ini kebaktiannya di sini atau yang satu lagi ya? Waduh, kalau salah gimana nih ya? Aduh, saya berdoa tuh minta hikmat. Cuman saya bilang ini, Bung Rensi bilang Nieuwe Stadkerk. Kalau Nieuwe pasti gedungnya yang lebih bagus nih. Ya udahlah, saya ikut aja lah. Untung ketemu, ya. Aduh, ya itulah, ya. Nah, ini juga pasti, apalagi bayangin, apalagi orang Majus, nggak ada tom-tom, nggak ada mobil. Jauh, dibilang dari timur mau bertemu dengan Yesus, ya. Yang kedua, pasti orang Majus ini bukan orang sembarangan. Bagaimana kita tahu? Dari persembahan yang diberikan, persembahan yang mahal, dan juga mereka orang pintar karena menguasai ilmu. Dan yang keempat, kita tahu tujuan dari orang Majus itu adalah kemana? Ke Yerusalem. Mau bertemu dengan Yesus, ya. Jadi paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari orang Majus ini, saudara. Yang pertama, kita harus belajar dari mereka bagaimana menata prioritas dalam hidup.
Matius 2 ayat 2 mengatakan mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, saudara, kita melihat sesuatu yang aneh di sini. Kenapa? Jelas mereka bukan orang Yahudi. Tapi apa urusannya orang Majus yang bukan orang Yahudi ini pengen bertemu dengan Yesus yang dikatakan raja orang Yahudi yang baru lahir? Ini tentu menimbulkan pertanyaan. Ya, ngapain mereka yang bukan orang Yahudi mencari bayi yang dikatakan raja orang Yahudi yang baru lahir? Tentu ada sesuatu. Nah, saudara, kalau ada orang yang begitu serius mencari sesuatu, pasti ada yang membutuhkan. Maksud saya gini, kalau saudara dari Amsterdam jauh-jauh datang ke Den Haag cari restoran Indonesia, kalau nggak enak mah percuma, betul nggak? Tapi kalau ada sesuatu yang enak, restoran di mana juga dicari biasanya. Karena apa? Karena ini penting. Karena ini menjadi prioritas, ya. Jadi ngapain kalau jauh-jauh ke Den Haag? Kalau di Amsterdam juga banyak yang restoran Indonesia yang enak. Jadi artinya kita dapat simpulkan, orang Majus ini kenapa dia mau pergi jauh-jauh menemukan Yesus? Karena ada sesuatu yang penting. Saudara, kalau sesuatu menjadi prioritas, kita akan usahakan, betul nggak? Kalau tidak menjadi prioritas, biar kita dikasih, dibayar juga kita nggak akan datang. Karena nggak jadi prioritas. Tapi kalau prioritas, nah ini kita juga, semoga kita bangun pagi-pagi ini prioritas buat kita beribadah. Ya, sudah tradisi, ya pada tradisi itu kebiasaan dari nenek moyang kita yang ratusan tahun, dan kita memang sungguh membutuhkan. Tanpa Tuhan kita nggak berarti apa-apa. Nah, apa yang orang Majus butuhkan? Rupanya orang Majus ini membutuhkan seorang raja. Apa mereka tidak mempunyai raja? Jelas punya. Malah mungkin mereka sendiri barangkali diduga raja. Ya, diduga. Kalau begitu, yang mereka cari itu adalah apa? Raja yang betul-betul mereka dapat jadikan raja. Seseorang yang betul-betul kita respect, kita hormati, ya. Seorang yang hidup dan hati mereka, dalam hati mereka yang paling dalam mereka hormati, mereka segani, mereka percayai, mereka andalkan. Jadi seseorang yang menjadi sandaran hidup kita. Ini penting. Kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan. Memang perjalanan hidup kita nggak selalu mudah, tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi kita punya Tuhan. We lopen dit alleen, we hebben God. There is hope. Ini pegangan kita. Jadi dari ukuran dunia yang normal, sebenarnya orang-orang Majus ini sudah memiliki segalanya, saudara. Bayangkan, mereka punya harta, mereka orang pintar, punya ilmu, mereka punya kedudukan. Buat orang dunia barangkali apalagi harta, kedudukan, ya, lalu punya ilmu, apalagi, ya. Tapi orang-orang Majus ini sadar apa yang mereka miliki adalah bukan apa yang mereka punyai. Tapi apakah hidup mereka berarti? Ini penting, saudara. Ini penting menyadari identitas kita. Ya, ini nggak ada di sini ya, Bung. Identitas kita, ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat de mensen over mij zeggen. But ik ben de liefde kind van God. Ini identitas kita. Bukan dari apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang orang lain katakan. Tidak.
Saudara-saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Ini identitas kita. Jadi biarlah kita tidak sekedar hidup, tapi hidup yang memberi arti. Itulah kenapa orang Majus udah punya segalanya, tetapi ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang, yaitu memberi arti hidup. Nah saudara, apa yang orang Majus alami, kita lanjutkan ya Bung Yesi, sebenarnya juga dialami oleh orang banyak pada saat ini. Banyak orang yang mempunyai banyak, tetapi sebetulnya tidak mempunyai apa-apa. Tadi sebelum saya berangkat dapat telepon, ada jemaat yang saya kenal hartanya habis dirampok. Tadi baru aja. Saya bilang tunggu dulu ya, nanti saya datang setelah kebaktian. Ya, bayangkan harta habis, gone. Itulah kalau kita hanya mengandalkan harta duniawi, dalam sekejap bisa hilang, saudara. Ya. Nah, ini ada cerita tentang seorang kaya, bankir yang pensiun, kaya raya di Amerika, memutuskan untuk menghabiskan hari-hari pensiunnya di Florida. Kenapa di Florida? Katanya kalau di sana warm terus ya katanya ya. Nah, kalau di sini dingin, apalagi beberapa minggu yang lalu, siang-siang -5. Baru pernah ya. Selama berapa 16 tahun di sini, buset, siang-siang -5 CS. Di sini juga nggak? Gitu, bayangin ya. Aduh, oh katanya kalau di Florida mah enak, bareng, leker bareng kayak di Indonesia gitu ya barangkali. Nah, saudara, di mana matahari selalu bersinar sepanjang tahun. Nah, kita bisa bayangkan kalau waduh rumah enak, cuaca moiwir ya, punya semua, wah leker lah ya. Bayangkan pemandangan laut yang indah, waduh, coba kita bayangkan ya. Nah, bankir itu menikmati semua. Tapi pertanyaannya, apakah dia bahagia? Belum tentu. Belum tentu dia bahagia. Dalam suratnya kepada seorang sahabat dekatnya, dia menulis begini, bahwa justru dia tidak bahagia. Bayangkan kan? Punya villa, punya rumah mewah di Florida, punya segalanya, tapi hatinya tidak bahagia. Dia berkata begini, I have plenty to live on, but not enough to live for. Wah, kata-katanya dalam. Aku mempunyai kekayaan, barangkali materi secara berlimpah untuk hidup. Kita punya banyak harta untuk hidup, tetapi aku tidak tahu hidup ini untuk apa. Ini kita harus hayati, saudara. Jadi untuk apa sih kita hidup? Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita melakukan? Untuk hidup. Ya, saudara, apa yang kita lakukan justru bukan sekedar hidup, tapi hidup yang memberi arti. Percuma kita punya segalanya, tapi hati kita kosong. Ya, ada saudara. Banyak harta, banyak duit, barangkali tabungan, kalau apa bisa tidur nyenyak? Belum tentu. Belum tentu. Ntar mau tidur pikirannya, ntar hartanya ntar di mana ya? Ntar dirampok, ntar diambil orang. Taruh di beurs, ntar turun harganya. Udahlah. Pusing. Belum tentu bisa tidur. Nah, orang-orang Majus pun sama dengan kita. Rupanya mereka merasakan ada kekosongan, ada kehampaan dalam hidup mereka. Mereka tahu apa kebutuhan atau prioritas utama hidup mereka. Yaitu apa? Mencari Yesus yang adalah sumber kehidupan. Ini saudara, kita bangun pagi-pagi, kita melayani, kita apa? Kita mau bertemu, berjumpa dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita cari, kita lakukan untuk mengisi kekosongan jiwa kita, batin kita? Yang kedua, saudara, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka telah melihat bintangnya. Itu yang mereka katakan, di antara ratusan bintang itu. Orang-orang Majus itu melihat
sebuah bintang yang istimewa. Mereka dapat melihat petunjuk Allah. Bayangkan, sekali lagi pada waktu itu belum ada tom-tom, saudara. Cuman lihatnya dari bintang. Bintang juga banyak. Yang mana? Wah, ini jadi pas ya saya, saudara. Tadi saya mau ngandalin tom-tom, tom-tomnya nggak berfungsi. Wah, bingung nih. Saya cuma berdoa, Tuhan tunjukin, jangan sampai terlambat nih. Waduh, ntar kesianan Odeling Fandinsi jadi khotbah nanti. Waduh, saya udah ini. Nah itu merasakan sekali pimpinan penyertaan Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Di antara banyak jalan mana yang harus kita pilih? Itu perlu hikmat, perlu pimpinan Tuhan. Karena kita bisa salah jalan, saudara. Ya, nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang Majus itu dapat melihat sebuah bintang yang istimewa. Mereka bisa melihat petunjuk tanda dari Allah. Nah, pertanyaan yang amat serius yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Dari berbagai macam peristiwa suka dan duka dalam hidup ini, apakah kita merasakan kehadiran Tuhan? Apakah kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan itu real, nyata, kita alami? Bukan kata orang, tapi saudara-saudara dan saya mengalami sendiri. Apakah kita merasakan di tengah-tengah persoalan hidup ini Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidup kita? Ini penting sekali, saudara. Ini ada cerita tentang seorang anak kecil. Dia punya keinginan, kerinduan, verlangen. Verlangannya apa? Met Yesus te ontmoeten. Mau ketemu Yesus. Dia tahu bahwa tempat tinggal Tuhan itu wah jauh lah. Ya, tetapi enggak. Pokoknya saya mau bertemu dengan Yesus. Lalu dia bawa bekal, tas, bawa cookies ya, kue, lalu bawa 6 kaleng root beer ya. Lalu mulai perjalanan. Ya, setelah berjalan sekitar 3 blok, dia ketemu dengan seorang nenek. Ya, oude vrouw. Oude vrouw ini lagi duduk di taman, ya. Lagi lihat burung merpati, banyak burung. Lalu si anak muda ini coba mendekat, duduk di sebelahnya. Dia buka tas bekalnya. Lalu dia coba minum root beernya. Melihat ke si nenek, nengok, rupanya si nenek ini lagi lapar, ya. Lalu jadi dia tawarkan kuenya. Nek, mau? Ya, saudara, bagaimana sih kalau ada orang lagi lapar, ada yang nawarin, saudara? Oh, apalagi orang sini ya, orang sini kalau leker. Dia terima dengan syukur ya. Aduh, si nenek lagi lapar, lalu dia ditawarin kue, dia terima dengan tersenyum. Aduh, senyuman si nenek itu walaupun usianya sudah lanjut tapi senyumannya aduhai. Membuat si anak kecil itu waduh, kaget dia ngelihat senyuman si nenek ini, ya. Anak itu begitu senang sekali. Mereka duduk panjang sore, akhirnya dia makan, ya, tersenyum. Mereka nggak berkata apa-apa, cuman makan, senyum, gitu ya. Nggak ngomong, ya. Lalu ketika hari sudah mulai gelap, anak laki itu sadar bahwa dia udah capek, dia bangkit, dia mau pergi. Tapi tidak sampai berapa langkah, dia balik lagi. Dia kembali ke si nenek itu dan memeluknya, ya. Dia peluk neneknya, lalu juga nenek itu memeluk anak kecil ini, sekali lagi memberi senyuman yang paling lebar, yang aduhai. Nah, saat anak ini pulang, dia buka pintu rumahnya, ibunya terkejut. Kenapa? Karena wajah anaknya ini begitu bahagia. Dia belum pernah lihat wajah anak lelakinya itu begitu senang, bahagia. Lalu dia tanya, "Nak, kenapa kamu kelihatannya begitu bahagia? Apa yang kamu lakukan hari ini sehingga kamu begitu bahagia?" Apa jawab itu?
tadi siang aku bertemu dengan Tuhan. Mula-mula ibunya nggak nanggepin, ini anak lagi error kali ini. Ketemu Tuhan, gimana nih? Lalu si anak ini ngomong, Bu, ini Tuhan senyumannya luar biasa, Bu. Senyuman yang paling indah yang pernah aku lihat. Sementara itu, saudara, si nenek rupanya juga perjumpaan dengan si anak kecil ini membuat dia begitu bahagia. Dia kembali ke rumahnya. Anak dari nenek ini juga tercengang melihat wajah ibunya yang sudah lanjut ini tenang, bahagia. Dia tanya, "Ibu, apa sih yang ibu lakukan hari ini? Kok wajahnya begitu bahagia?" Dia bilang apa? "Ibu tadi makan kue di taman bersama dengan Tuhan." Buset, ini anak juga bingung nih, ibunya error juga nih. Gimana sih? Ya, makan di taman sama Tuhan, ya. Nah, sebelum anaknya menanggapi, si ibunya ini ngomong ke anaknya, "Kamu tahu nggak? Ternyata Tuhannya jauh lebih muda daripada yang aku pikir." Waduh. Ini barangkali kalau kita jadi anaknya, ini si mamah mesti diperiksa ke dokter kali ini. Ya, saudara, dalam cerita tadi tidak ada kata-kata sama sekali. Tetapi si anak dan si nenek ini dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan melalui senyuman dan perbuatan nyata. Tidak perlu banyak ngomong, tapi dia merasakan kehadiran Tuhan real, nyata. Yang ketiga, saudara, orang-orang Majus itu dengan to the point, langsung menutup kalimat mereka dengan berkata, "Dan kami datang apa? Untuk menyembah Dia." Itu dulnya. Orang Majus datang mencari Yesus untuk apa? Menyembah Dia. Ini yang paling penting dan yang mengagumkan dari tindakan orang Majus ini. Soal merasa kebutuhan akan Tuhan. Banyak orang merasakan, melihat atau mengetahui di mana ia dapat bertemu dengan Tuhan juga tidak terlalu istimewa. Tetapi yang istimewa adalah datang jauh-jauh, sulit ketika udah sampai dia datang menyembah Yesus. Apakah kita datang saat ini beribadah untuk menyembah Dia? Atau ini hanya untuk ya, kebutuhan rohani aja, yang penting udah kekeret. Dan hasilnya tidak sia-sia. Dalam ayat 10-11 dikatakan, ketika melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Lalu mereka menyembah Dia dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Saudara, belajar bercermin dari orang-orang Majus ini, kita harus introspeksi diri. Betapa lemah, kecil semangat berkorban kita untuk Dia yang sudah datang menyelamatkan kita. Tiap tahun, apalagi kita orang di Belanda, di luar negeri, biasa mikirin. En jaar van tevoren udah mikirin, volgend jaar vakansi kemana nih? Itu enggak? Udah cari tiket. Ya. Kita rela mengeluarkan uang banyak, makan di restoran juga seringkali nggak hitung-hitungan. Ada yang bilang kalau kolekte cari yang paling kecil. Pulang dari gereja ke restoran, pesen yang paling mahal. Gimana nih? Padahal datangnya sumbernya dari siapa? Lupa kita nih. Sumbernya dari siapa nih? Nah, saudara, mengeluarkan uang untuk hobi, untuk kesenangan, sekian euro tidak kita sayang. Tapi untuk pekerjaan, untuk pelayanan Tuhan, coba kita jawab,
masing-masing. Ini baru soal uang, health. Belum, apalagi kalau kita bicara soal resiko kedudukan atau karir. Waduh, banyak orang juga yang merasa gak nyaman. Ya, udah berkorban, kasih duit, udah melayani, aktif melayani, ya, diomelin lagi, dikritik lagi. Lalu ada bilang, udah bagus lo mau melayani. Ya. Apa yang Allah lakukan untuk saudara-saudara dan saya? Orang-orang Majus mencari Yesus dan mereka menemukannya karena mereka bersedia membayar harganya. Apapun dia berikan untuk Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik, kita juga terpanggil untuk memberi yang terbaik. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara dan saya? Sudahkah kita memberi yang terbaik? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang kita dengar, kita akan nyanyikan Hikmat 363 bait yang ketiga. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Terima kasih. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Laten doa saman beda. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang kami boleh dengar, di mana kami boleh belajar bagaimana orang-orang Majus. Dia tahu akan prioritas hidup. Dia tahu apa tujuan hidupnya. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berarti. Biarlah ini juga boleh menjadi teladan buat kami semua ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Bimbinglah, sertai setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk
kebaktian yang diadakan di mana-mana tempat pada hari ini. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami juga untuk berdoa untuk pemerintahan, baik yang ada di negeri Belanda yang masih berproses untuk membentuk kabinet. Begitu juga pemerintah di Indonesia yang beberapa lama lagi akan mengadakan perkisingan. Tuhan tahu, kami berdoa, jauhkan dari perpecahan sesama anak bangsa. Dan kami berdoa, Tuhan lindungi, Tuhan jagakan, sehingga pemilu tahun ini boleh berjalan dengan lancar. Siapapun yang terpilih, biarlah itu kehendak Tuhan. Dan membawa keadilan, kebaikan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di Indonesia, Tuhan juga peliharakan, Tuhan jagakan. Kami berdoa untuk pergumulan dunia saat ini, peperangan yang masih terjadi, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan. Dan inilah realita bahwa kami masih hidup di dunia yang tidak ideal. Tetapi biarlah kami berespon benar. Ketika orang lain, ketika lingkungan sekitar kami tidak berespon benar, kami tidak terpancing untuk tidak berespon benar. Tapi kami tetap berespon benar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada di antara kami, saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Saudara Steve de Vretes, Bapak Ibu Giok Mohtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Paula Beyer, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Will Mostard, Bapak Liam, Ibu Inge de Vretes, Bapak Yan Sapuri, Ibu Foni de Vogel. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, agar iman mereka tidak goyah, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Kami bersuka cita untuk mereka yang berulang tahun, saudara Julian Kah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya di tahun-tahun mendatang. Kami juga berdoa untuk Gereja Perki Nederland, baik untuk ketua sinode yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Ida dan keluarga yang melayani. Tuhan beri hikmat akal budi. Begitu juga untuk para pendeta hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland. Tuhan peliharakan mereka satu persatu. Begitu juga untuk anggota majelis dan jemaat Gereja Perki Nederland dimanapun mereka berada. Biarlah mereka ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan tahu pergumulan hidup kami masing-masing. Mari saudara, secara pribadi kita hening sejenak, kita bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu ini. Dengarkanlah seruan dan pergumulan anak-anak-Mu ini. Kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada pelayanan selanjutnya. Saudara-saudara, marilah kita memberi
memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 365A ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan ayat 1 lagi. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Kelewatan. Oke, mari bersama-sama kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah boleh kami terima sampai dengan saat ini. Begitu besar kasih-Mu pada kami. Saat ini kami memberikan sebagian dari persembahan ini kepadamu kembali ya Bapa untuk pelayanan gereja-Mu di Gereja Perkinilan di Amsterdam Zuidoost. Berkati itu agar dapat menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dengar dan sepurahkan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gemeente Michael verzoeken op te staan. Samen zingen het slotlied NKB 108. Moment. Ja.
hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gemeente blijft staan, moment van stilte. Atusitun, silahkan duduk. Shalom. Akan dibacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Pertama-tama atas nama jemaat dan badan pengurus gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stanley Cahyadi yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Mardikale atas iringan musiknya dan tim Kantoria pada hari ini. Kita akan mencoba dengan tim Kantoria yang akan membimbing puji-pujian di dalam kebaktian kita. Ibadah Minggu tanggal 11 Februari akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Deborah Simatupang dan dimulai pukul 9.30 di The New Start. Sesudah ibadah tanggal 4 Februari hari ini akan diadakan info sesi bagi jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost pada pukul 11.30 sampai dengan 12.30 di kamar nomor 2 Gereja The New Start. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian masa Prapaskah akan kita mulai kembali pada hari Rabu 14 Februari dengan memperingati peristiwa Rabu Abu. Peringatan bersama dengan gereja-gereja setempat ini dimulai pada pukul 19.30 di Gereja The New Start. Tahun ini temanya adalah perkataan terakhir Yesus. Peringatan peristiwa Rabu berikutnya dimulai, jadi minggu depan dimulai, berikutnya lagi dimulai pukul 18.30 hingga Paskah di The New Start. Jadi dalam 7 minggu berturut-turut kita akan memperingatinya, dan setiap minggu akan dengan tema 7 perkataan terakhir di kayu salib. So, dalam kesempatan ini kita akan berbuka puasa dengan sederhana berupa air dan roti, dilanjutkan dengan doa malam dengan renungan salah satu kata dari salib. Tersedia juga ruangan untuk menyalakan lilin dan berdoa. Anda dipersilakan hadir pada setiap hari Rabu untuk bersama-sama kita melalui masa Prapaskah ini. Anda dapat mengirim atau mentransfer kontribusi kolekte ke Gereja Perki Belanda setempat. Untuk anggota Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke rekening nomor seperti tertera di Beamer. Ada pengumuman tambahan hari ini, hadir 2 orang keluarga baru di tengah kita, yaitu Ibu Titi Kuswanti dengan suami. Silakan berdiri agar jemaat kita ya. Selamat datang. Welcome, mereka sudah mencari-cari gereja Indonesia yang di daerah sini, tapi hari ini baru ketemu ya. Selamat datang. Oke, dan pada hari ini juga kita mengucap syukur kepada keluarga Watimena untuk kontribusi makanan panas pada hari ini. Dan untuk itu semuanya kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.